Pembalap Gresini Racing Marc Marquez diharapkan kembali memberikan kejutan pada MotoGP San Marino 2024 yang juga digelar di Misano. Marquez finish kedua pada sesi FP1 dan praktis. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Sesi FP1 atau latihan bebas pertama MotoGP Emilia-Romagna 2024 bahkan berjalan ketat. Rivalitas MotoGP 2024 akan berlanjut ke MotoGP Emilia-Romagna 2024. Jorge Martin bisa digusur Francesco Bagnaia dalam balapan ini. Sebelum tampil dalam sprint race dan balapan utama yang memperebutkan poin, para pembalap lebih dulu unjuk kebolehan dalam FP1 yang bisa menentukan dua sesi tersebut. FP1 MotoGP Emilia-Romagna 2024 dimulai pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sesi ini krusial karena bisa menambah kepercayaan diri pembalap sebelum masuk ke sesi praktis pada malam hari yang bisa menentukan posisi dalam kualifikasi di hari kedua. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez diharapkan kembali memberikan kejutan pada MotoGP San Marino 2024 yang juga digelar di Misano. Marquez finish kedua pada sesi FP1 dan praktis. Pada FP1 MotoGP Emilia-Romagna ini Marquez kembali jadi sorotan. Konsistensi pembalap Spanyol tersebut ditunggu banyak pihak. Pasalnya Marquez merupakan pemenang dua balapan terakhir di MotoGP Aragon dan San Marino. Performa apik juga diharapkan muncul dari Jorge Martin. Pembalap Pramac Racing itu perlu konsisten sejak FP1. Apabila lengah atau kembali blunder seperti di MotoGP San Marino, Martin bisa digusur Bagnaia. Pasalnya selisih poin kedua pembalap di klasemen MotoGP hanya berjarak 7 angka. Berikut jadwal MotoGP 2024 akhir pekan ini. Jumat 20 September 2024 pukul 15.45 hingga 16.30 akan dilaksanakan sesi FP1. Dilanjutkan pukul 20.00 hingga 21.00 akan dilaksanakan sesi praktis. Sementara pada Sabtu 21 September 2024 pukul 15.10 hingga 15.40 Free Practice 2 atau FP2. Dilanjutkan pukul 15.50 hingga 16.05 Kualifikasi 1 MotoGP. Berlanjut pukul 16.15 hingga 16.30 akan dilaksanakan kualifikasi 2 MotoGP. Lalu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan sprint race MotoGP sebanyak 13 lap. Sementara pada Minggu 22 September 2024 diawali pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan race MotoGP sebanyak 27 lap. Sementara masih pada kesempatan yang sama, setelah menjadi pemenang pada seri San Marino 2024, Marc Marquez kembali menjadi salah satu favorit di sana. Meski merupakan kandang redaktor, faktanya sirkuit Misano justru lebih banyak dimenangi Marc Marquez. Marquez sudah tercatat memenangi 7 seri di sana di semua kelas, membuat Misano sebagai salah satu sirkuit yang dikuasainya. Jelang MotoGP Emilia-Romagna 2024, sejumlah pihak kembali mereka penampilan sang juara 8 kali itu di San Marino. Pada balapan utama yang diselingi gerimis, Marquez yang start dari P9 berhasil memanfaatkan keadaan dan mampu menjadi posisi terdepan dari juara bertahan Francesco Bagnaia dan menjadi pemenang. Setelah kemenangan tersebut, Marquez menuturkan bahwa hujan gerimis itu yang membawa berkah baginya sehingga mampu merebut kemenangan. Namun pihak lain tak sekadar menjadikan hujan sebagai perantara kesuksesan di Baby Alien. Satu kelebihan Marquez tetap diyakini menjadi salah satu faktor utamanya, yakni berani ambil resiko bahkan di situasi sulit. Tanpa keberanian itu, Marquez mungkin belum tentu bisa menang walau hujan turun. Hal tersebut diungkapkan kepala kru Marc Marquez di Gresini, Frankie Cardiedi. Dia melihat data telemetri Marquez dan mulai menganalisis bahwa keberanian itulah yang menjadi faktor penentu kemenangan pembalapnya. Di sirkuit Misano, start menentukan jalannya balapan dan hujan tentu saja berkontribusi terhadap hal itu. Namun Marquez sudah dalam kondisi yang baik, dan bahkan jika tidak hujan, dia pasti akan tetap berada di sana. Dalam kondisi tertentu dia yang paling berani, pungkas Cardiedi.
Kelebihan Marquez ini juga disadari pembalap rival dari tim VR46, Fabio Di Giannantonio. Karena sesama bernaung di bawah payung Ducati, Di Gia bisa melihat data milik Marquez. Kesimpulannya pun mirip dengan Carcetti, bahwa Marquez punya keunggulan khusus dalam melihat kesempatan dan mengambil resiko yang ada dengan berani. Marquez tahu cara mengemudi pada batasnya di sebagian besar situasi. Ketika saya merasa percaya diri dengan motor saya bisa melakukannya. Tapi kalau Marc Marquez, dia luar biasa dalam kemampuannya mengambil resiko, pungkas Fabio Di Giannantonio. Sementara itu, Loris Capirossi menyindir keras kelakuan fan Valentino Rossi yang mengejek Marc Marquez. Momen itu terjadi saat The Baby Alien berada di podium juara MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez yang tengah berjalan di podium mendapat ejekan dari para pendukung Valentino Rossi. Seperti diketahui, sirkuit Misano yang menjadi arena balapan memang identik dengan markas The Doctor saat masih aktif membalap. Namun tindakan pada fan Valentino Rossi itu mendapat sindiran keras dari Loris Capirossi. Capirossi selaku pembalap asal Italia menyayangkan hal tersebut justru mewarnai agenda balap motor dunia di markas The Doctor. Ejekan ini kepada Marc Marquez hanya terjadi di Italia, tidak terjadi di belahan dunia lain. Itu bukan hal yang baik. Anda bisa menjadi penggemar tanpa mencemooh saingan Anda, ujar Capirossi. Itu adalah hal yang buruk dan tidak benar yang tidak boleh dilakukan dalam dunia balapan motor. Ini tentu saja merupakan kejuaraan yang menarik yang didominasi oleh Ducati. Lagi pula Capirossi mengatakan saat ini memang bukannya lagi era persaingan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dia pun menyindir para fan The Doctor untuk menikmati persaingan para pembalap saat ini. Sekarang pertarungannya bukan hanya Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, ada juga Marc Marquez yang terus berkembang, Aprilia dan KTM yang tampil cukup baik, sementara Honda dan Yamaha sedang berjuang, pungkas Loris Capirossi. Bagaimanapun, saya pikir ini adalah kejuaraan yang sangat menyenangkan. Formatnya ada sprint race selain main race, membuat balapan yang hebat, tukas Capirossi. Sementara beralih ke garasi lain, Pedro Acosta diyakini mampu memperebutkan gelar juara MotoGP 2025. Tentunya hal ini perlu diwaspadai para pembalap MotoGP, termasuk Marc Marquez hingga Francisco Bagnaia yang tentunya juga bertekad merebut gelar juara musim depan. Pedro Acosta diprediksi bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP musim depan. Ini disampaikan Kepala Tim Red Bull Gas Stage 3, Herve Poncharal. Dia menilai Pedro Acosta telah banyak berkembang dalam musim debutnya di MotoGP 2024. Acosta memang tampil cukup gemilang dalam tahun pertamanya di MotoGP 2024. Dari 26 balapan, dia telah 20 kali finish 10 besar dengan naik podium sebanyak 6 kali. Rider asal Spanyol itu pun duduk di peringkat 6 klasemen sementara dengan torehan 152 poin. Hanya satu yang belum dicapainya saat ini, yaitu kemenangan perdana di kelas utama. Poncharal pun menilai Acosta sudah menjalani tugasnya dengan baik untuk belajar selama MotoGP 2024 bersama Stage 3. Tahun depan, Poncharal optimis juara Moto3 2021 dan Moto3 2023 bakal bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara sejak awal musim.